Meghan Markle sering menyentuh rambut ya, dan kamu bisa melihatnya di banyak foto. Gerakan menenangkan ini membantunya merasa tenang saat ada terlalu banyak perhatian di sekitarnya. Trik lain yang dia pakai adalah menurunkan dagu. Ini menciptakan semacam perisai yang melindunginya. Pakar etiket mengklaim salah satu hal yang membuat orang lain menyukai kita adalah kalau kita kelihatan mudah didekati. Bawa tas tanganmu dengan tangan kiri, tangan kananmu harus selalu siap sedia untuk salaman. Agak repot ya kalau harus memindahkan tas ke tangan kiri waktu mau nyapa orang lain. Trik lain supaya kamu terlihat lebih ramah di pesta adalah dengan selalu memegang minuman. Dengan begini, orang lain bakal cenderung mendatangi kamu buat ngobrol. Saat masuk ke suatu pesta, kemungkinan besar semua mata tertuju padamu. Supaya kelihatan ramah dan mudah didekati, lebarkan sedikit matamu. Dan kalau senyum, bukalah mulutmu sedikit. Itulah yang selalu dilakukan Meghan. Senyum penting banget loh kalau kamu mau kelihatan manis di foto. Tapi meski Meghan terus tersenyum, dia selalu berusaha nggak senyum terlalu lebar. Senyuman yang kelewat lebar bisa kelihatan agak dipaksakan, nggak alami, dan kurang bagus di foto. Trik lain supaya kamu kelihatan bagus di foto adalah santai. Beberapa tarikan napas dalam biasanya cukup biar kamu nggak tegang. Kalau kamu merasa canggung dan bingung harus menaruh tangan di mana, coba bawa tas. Bersikaplah natural dan katakan, Queen. Ada teknik lain yang bukan cuma dipakai Meghan. Kebanyakan psikolog menyarankanmu mengulangi nama orang yang kamu ajak bicara. Suatu pesta mungkin didatangi ratusan tamu. Jadi, kalau kamu menyebut nama seseorang saat bicara dengannya, teman bicaramu akan merasa istimewa. Supaya lebih banyak disukai orang, cobalah teknik mirroring, yaitu merefleksikan dan mengulangi bahasa tubuh orang yang kamu ajak bicara. Orang lain akan merasa lebih nyaman saat lawan bicaranya meniru gerakannya. Tapi jangan berlebihan ya. Bahasa tubuh sangat penting untuk komunikasi loh. Menjaga postur tubuh yang baik adalah salah satu poin utama etiket. Dan Meghan Markle punya postur sempurna. Saat berjalan, dia menahan dagu sejajar dengan lantai dan bahunya selalu ditarik ke belakang. Saat duduk, dia menyilangkan kaki. Itu bagus untuk menjaga postur tubuh. Posisi berdiri yang baik sangat penting supaya kamu tampil bagus di foto. Arahkan satu kaki keluar dan miringkan pinggul ke arah berlawanan. Lalu miringkan kepalamu sedikit ke bawah dan ke kiri atau ke kanan, ke arah manapun yang cocok untukmu. Tara, kamu pun berhasil meniru posisi berdiri Meghan dan banyak selebritas lainnya saat berpose. Saat memilih pakaian untuk foto-foto, pilihlah warna cerah yang akan kelihatan menonjol. Kalau pakaian kamu menonjolkan pinggang, itu jauh lebih bagus. Memuji orang-orang di sekitarmu adalah cara yang baik agar orang lain menyukaimu. Dan cara ini super ampuh loh. Psikolog menyatakan, semua ucapan kita memengaruhi cara pandang orang terhadap kita. Saat kamu memuji penampilan cantik seseorang, secara tak sadar, mereka mulai berpikir kamu adalah orang yang baik. Dan jika kamu mengeluh tentang seseorang yang sikapnya tidak baik, lawan bicaramu mungkin menyimpulkan kalau kamu aslinya nggak baik. Jadi, jagalah ucapanmu. Banyak orang bisa secara tidak sadar merasakan suasana hati orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kalau ingin temanmu merasa nyaman saat bersamamu, cobalah bersikap ceria. Jika kamu memancarkan getaran positif, orang lain akan langsung menyukaimu. Itu karena mereka merasa nyaman saat di dekatmu. Ada teori yang mengatakan kita menilai satu sama lain berdasarkan dua hal utama, kehangatan dan kompetensi. Kalau ingin orang lain menyukaimu, coba tunjukkan bahwa kamu hangat, ramah, dan tak punya niat bersaing. Sementara aspek lainnya adalah kompetensi, bisa jadi pendidikan, pekerjaan, dan hal lainnya. Tapi kamu perlu menunjukkan kehangatanmu dulu. Setelah itu, baru tunjukkan kompetensimu. Urutan ini penting banget ya, apalagi kalau kamu mau menerapkan teknik ini di tempat kerja. Berprasangka baiklah kepada orang lain. Kalau kamu berpikir seseorang tidak ramah, sikapmu mungkin akan menunjukkan sifat yang paling tidak menarik dari orang tersebut. Setelah itu, mereka malah makin bersikap negatif kepadamu. Tapi, kalau kamu menunjukkan keramahan, orang akan memperlakukanmu dengan lebih baik. Tak ada yang menyukai si Mas atau Mbak sempurna, apalagi kesempurnaan itu fana. Jadi, tunjukkan betapa tidak sempurnanya dirimu dari waktu ke waktu. Ternyata, orang-orang cenderung lebih menyukai mereka-mereka yang terkadang melakukan kesalahan.
Ada satu eksperimen keren yang pernah membuktikannya. Sekelompok siswa diminta menilai tingkat keramahan seseorang. Mereka menonton beberapa video orang-orang yang mengikuti kuis. Anehnya, mereka yang gagal mendapat nilai lebih tinggi dibanding mereka yang lulus kuis dengan nilai bagus. Beberapa poin tambahan bahkan diberikan kepada orang yang menumpahkan kopi di akhir kuis. Kamu jelas tidak perlu melakukan hal yang sama. Yang penting, jangan takut terlihat lemah. Menyentuh orang asing biasanya bukan ide yang bagus ya, tapi kontak yang lembut dan nyaris tidak terasa bisa membuat orang lain menilai kamu lebih baik saat kamu bicara dengannya. Kamu boleh kok menepuk punggung atau menyentuh lengannya, tapi sekilas aja ya. Sebuah eksperimen menunjukkan pelayan yang menggunakan teknik ini sambil mengembalikan uang kembalian mendapatkan uang tip lebih besar. Agar seseorang lebih menyukaimu, ceritakan rahasia kepadanya. Boleh berupa informasi pribadi, tapi bukan rahasia yang bisa dipakai untuk menusukmu loh ya. Dia pun akan merasa dekat denganmu, tapi pastikan dulu teman barumu ini tak akan membocorkan rahasia ini. Rasa percaya itu sama pentingnya dengan kesetiaan dan kejujuran. Pertanyaan santai seperti, doyan bubur diaduk atau enggak? Bisa juga kamu lontarkan. Tapi dengan bilang, coba deh ceritain tentang cinta pertamamu. Bisa membantumu lebih mengenal teman bicara. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih pertanyaan dan tanyakan setelah kamu yakin pertanyaanmu nggak nyakitin perasaan siapapun. Orang-orang yang datar kelihatan lebih sulit dipercaya dibandingkan mereka yang lebih ekspresif. Bukan berarti kamu harus ngamuk-ngamuk sembarangan juga ya. Cukup tunjukkan sikap tulus dan jangan pendam perasaanmu. Anehnya, kalau kamu terlalu baik dan tidak mementingkan diri sendiri, orang lain mungkin ogah bekerja atau berteman denganmu. Aneh memang, tapi mereka yang terlalu baik sering membuat orang lain merasa rendah diri. Mereka juga bisa dianggap tidak tulus. Tidak tersenyum adalah kesalahan besar, tapi menambahkan emoji senyum ke surat resmi mungkin akan membuatmu terlihat inkompeten. Sebaiknya hindari ya, meski kamu ingin terlihat hangat dan ramah. Sebaliknya, pilih kata-kata yang tepat dan simpan senyummu untuk pertemuan offline saja. Perilakumu di internet membentuk kesan keseluruhan yang dilihat orang lain darimu. Jangan terlalu banyak membagikan foto di media sosial. Sebuah penelitian terkini menunjukkan orang lain biasanya merasa asing dengan orang yang terlalu sering berbagi kehidupan pribadinya. Jumlah teman di media sosialmu juga penting loh. Kebanyakan orang merasa curiga kalau jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Satu penelitian lain mengungkapkan jumlah teman yang sempurna agar terlihat ramah tapi tidak berlebihan adalah sekitar 300 orang. Pengguna medsos yang cuma punya teman di bawah 100 orang punya peringkat penilaian yang lumayan rendah. Mereka yang punya lebih dari 300 orang mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik. Namun, banyak partisipan penelitian menganggap mereka terlalu fokus ke media sosial dan gila popularitas. Bertindak ekstrem juga membuat orang gak nyaman. Tidak membagikan informasi pribadi apapun sama buruknya dengan membagikan informasi berlebihan. Foto profil close up juga menjadi aspek lain yang bisa membuat orang kesal. Sebuah penelitian membuktikan foto yang diambil dari jarak 30 cm membuat orang terlihat kurang kompeten dan kurang menarik dibandingkan foto yang diambil dari jarak setidaknya 120 cm. Mungkin karena gambar jarak dekat agak terdistorsi dan terlihat pecah ya. Wow, hidungmu besar juga. Kejujuran adalah salah satu hal yang paling disukai. Jadi, jangan pernah menyombongkan diri sekalipun. Misalnya, kamu sedang bersiap melakukan wawancara pekerjaan. Dalam kasus ini, mengatakan bahwa bekerja keras adalah kelemahanmu adalah ide yang buruk. Sebaliknya, katakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan jabatan yang kamu lamar. Ini akan membuatmu terlihat lebih tulus, kamu nggak akan dinilai menyembunyikan kelemahan, tapi juga nggak dianggap basa-basi. Jabat tangan yang baik adalah kesempatanmu untuk membuat kesan pertama yang positif. Kalau jabat tanganmu kuat, orang lain cenderung menganggapmu sebagai pribadi yang supel dan mudah bergaul. Orang dengan jabat tangan yang kuat juga lebih cenderung mendapatkan pekerjaan. Sip, semoga keterima ya!